Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Terlelap bersama aku, Nesa. Tempat kita menjelajahi dunia dan alam semesta dengan cara yang tenang dan mendalam. Kalau kamu menikmati perjalanan ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, atau komentar. Karena di sini setiap cerita punya lapisan yang menunggu untuk ditemukan. Nyalakan suara, turunkan resolusi ke 144p kalau perlu untuk hemat data kamu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu membelah planet ini lapisan demi lapisan. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah melakukan perjalanan ke dalam bumi, menjelajahi dua lapisan terluar yang paling akrab dengan kita. Kerak bumi, tempat kita berpijak, dan mantel bumi, lapisan tebal yang terus bergerak dan membentuk permukaan planet kita. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam lagi, menembus ribuan kilometer batuan panas untuk tiba di sebuah tempat yang benar-benar berbeda. Sebuah dunia tersembunyi yang menjadi mesin penggerak planet. Kita akan berbicara tentang inti luar bumi. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir, apa yang sebenarnya membuat bumi menjadi planet yang hidup? Mengapa kita punya atmosfer, air, dan perisai tak kasat mata yang melindungi kita dari luar angkasa? Jawabannya sebagian besar terletak di lapisan cair yang bergejolak jauh di bawah kaki kita. Jadi, apa itu inti luar bumi? Berdasarkan riset ilmiah yang komprehensif, inti luar adalah sebuah lapisan yang sangat unik. Bayangkan sebuah lautan raksasa yang ukurannya lebih besar dari planet Mars, tapi bukan berisi air. Lautan ini berisi logam cair, terutama besi dan nikel, dengan suhu setinggi permukaan matahari. Dalam dokumen riset ini, inti luar digambarkan sebagai lapisan fluida yang dinamis. Mari kita bahas dua istilah penting ini. Pertama, fluida. Dalam istilah ilmiah, fluida adalah zat yang dapat mengalir, seperti cairan atau gas. Jadi, inti luar bukan padat, melainkan cair, sebuah lautan logam super panas. Kedua, dinamis, artinya tidak diam. Inti luar terus bergerak, bergejolak, dan berputar. Gerakan ini adalah kunci dari berbagai proses penting di dalam bumi. Para ilmuwan mempelajari inti luar dari berbagai sisi, mulai dari struktur fisiknya, bentuk dan ukurannya, komposisi materialnya, apa saja penyusunnya, hingga proses termodinamika yang berlangsung di dalamnya. Termodinamika sendiri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara panas dan energi. Ketika kita bicara proses termodinamika di inti luar, artinya kita sedang membahas bagaimana panas mengalir dan menciptakan gerakan di dalam lautan logam cair. Gerakan ini disebut konveksi. Konsep konveksi sebenarnya cukup mudah dipahami. Bayangkan kamu sedang merebus air di panci. Air di bagian bawah menjadi panas, lebih ringan, dan naik. Sementara air di atas yang lebih dingin turun ke bawah untuk dipanaskan. Sirkulasi naik turun ini disebut konveksi. Hal serupa terjadi di inti luar, tetapi dalam skala raksasa dan dengan logam cair. Lalu untuk apa semua gerakan ini? Mengapa penting? Disinilah peran paling krusial dari inti luar muncul. Ia menciptakan medan magnet bumi. Mungkin kamu pernah belajar tentang medan magnet saat menggunakan kompas. Jarum kompas menunjuk ke utara karena mengikuti arah medan magnet bumi. Namun, fungsinya jauh lebih besar daripada sekedar penunjuk arah. Medan magnet adalah pelindung utama planet ini. Setiap saat, matahari melepaskan partikel berenergi tinggi yang disebut angin surya, dan ada juga radiasi kosmik dari luar tata surya. Tanpa perlindungan, partikel ini bisa mengikis atmosfer kita sedikit demi sedikit, seperti yang terjadi di Mars. Medan magnet membelokkan partikel-partikel berbahaya ini, menjaga atmosfer dan air tetap aman. Proses pembentukan medan magnet ini dikenal sebagai mekanisme geodinamo. Istilah geo berarti bumi, dan dinamo adalah alat yang mengubah gerak menjadi listrik.
Secara sederhana, geodinamo adalah proses ketika gerakan logam cair yang konduktif di inti luar diputar oleh rotasi bumi menghasilkan arus listrik besar. Arus ini menciptakan medan magnet yang menyelimuti seluruh planet. Artinya inti luar bumi adalah dinamo alami raksasa yang memungkinkan planet kita menjadi layak hidup. Penelitian menunjukkan bahwa inti luar tidak bekerja sendirian. Ia berinteraksi terus-menerus dengan lapisan di atasnya, yaitu mantel bumi. Bayangkan dua mesin besar yang saling terhubung. Panas dari inti luar menggerakkan mantel, dan mantel mengatur pergerakan lempeng-lempeng benua di permukaan. Proses ini dikenal sebagai tektonik lempeng, penyebab gempa bumi dan terbentuknya pegunungan. Lalu bagaimana ilmuwan bisa mengetahui semua ini, padahal kita tidak bisa mengebor hingga ke inti bumi? Teknologi canggih memberi jawabannya. Ada beberapa metode utama. Pertama, seismologi. Ini adalah ilmu tentang gelombang gempa. Saat gempa terjadi, gelombangnya menyebar ke seluruh penjuru bumi. Dengan menganalisis bagaimana gelombang ini merambat dan berubah, ilmuwan dapat memetakan bagian dalam bumi seperti USG untuk tubuh manusia. Kedua, eksperimen tekanan tinggi. Di laboratorium, ilmuwan menggunakan alat seperti landasan berlian untuk menciptakan tekanan dan suhu seperti di inti bumi. Ini membantu memahami perilaku material di kondisi ekstrim. Ketiga, pemodelan numerik. Dengan superkomputer, ilmuwan menjalankan simulasi digital tentang proses seperti konveksi dan geodinamo untuk mempelajari bagaimana semua ini berlangsung di inti luar bumi. Bahkan, ada teknologi masa depan yang menjanjikan, yaitu tomografi osilasi neutrino. Neutrino adalah partikel subatomik yang bisa menembus hampir semua materi. Saat melintasi bumi, mereka bisa berubah jenisnya. Proses ini disebut osilasi. Dengan mempelajari osilasi ini, ilmuwan berharap bisa memahami struktur inti bumi secara lebih detail, terlepas dari batas-batas metode tradisional. Kesimpulannya, inti luar bumi adalah elemen kunci dalam menentukan habitabilitas atau kelayakan hidup planet ini. Ia mendorong terbentuknya medan magnet, menjaga atmosfer, dan mengatur pergerakan lapisan bumi. Sebuah mesin tersembunyi yang bekerja tanpa henti di bawah kaki kita. Untuk memahami semua itu lebih dalam, mari kita mulai dari fondasinya. Mari kita lihat latar belakang yang mendorong para ilmuwan untuk menyelidiki lapisan misterius ini dengan begitu seksama. Seperti yang kita tahu, bumi bukanlah sebuah bola batuan yang seragam. Ia adalah sebuah planet berlapis-lapis dengan struktur internal yang sangat kompleks dan dinamis. Kompleks karena setiap lapisan memiliki sifat dan komposisi yang berbeda. Dinamis karena lapisan-lapisan ini, terutama yang ada di bagian dalam, terus bergerak dan berubah sepanjang waktu. Di antara semua lapisan ini, inti luar menempati posisi yang sangat strategis. Ia adalah lapisan cair yang berada tepat di atas inti dalam yang padat dan di bawah mantel yang kental. Ketebalannya diperkirakan mencapai 2.200 hingga 2.300 km. Lapisan ini memainkan peran sentral dalam berbagai fenomena geofisika global yang membentuk planet kita. Sekarang mari kita fokus pada kontribusinya yang paling penting, yang sudah kita singgung sebelumnya, pembentukan medan magnet bumi. Kita seringkali menganggap remeh medan magnet ini. Mungkin kita hanya mengingatnya dari pelajaran fisika di sekolah. Tapi dalam skala planet, medan magnet adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ia berfungsi sebagai perisai vital. Bayangkan, bumi terus-menerus dihujani oleh partikel-partikel tak terlihat dari luar angkasa. Ada yang disebut angin surya, yaitu aliran partikel bermuatan dari matahari. Ada juga radiasi kosmik, yakni partikel berenergi tinggi yang berasal dari ledakan bintang atau peristiwa besar lainnya di galaksi. Tanpa medan magnet, partikel-partikel ini akan langsung menghantam atmosfer bagian atas bumi. Secara perlahan namun pasti, hantaman ini akan mengikis atmosfer, melepaskannya keluar angkasa. Jika atmosfer terus menipis, tekanan permukaan akan menurun drastis, dan air dalam bentuk cair seperti lautan, danau, dan sungai tidak akan bisa bertahan. Air akan menguap
dan menghilang selamanya. Pada akhirnya, tanpa atmosfer dan air, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan mungkin ada. Planet ini akan menjadi dunia yang dingin, kering, dan mati. Inilah mengapa dinamika di inti luar bukan sekadar proses geofisika internal. Ia adalah faktor fundamental yang menentukan apakah bumi bisa dihuni, atau dalam istilah ilmiahnya memiliki habitabilitas. Kemampuan inti luar untuk terus-menerus menciptakan dan menjaga medan magnet inilah yang memungkinkan kehidupan dapat berevolusi dan bertahan di permukaan. Melihat betapa pentingnya peran inti luar, muncullah sebuah pertanyaan utama yang menjadi fokus penelitian para ilmuwan. Pertanyaan ini menjadi inti dari seluruh investigasi ilmiah yang sedang kita bahas. Bagaimana struktur, komposisi material, dan proses dinamis di inti luar bumi dapat berkontribusi pada pembentukan medan magnet, konveksi termal, dan dinamika internal bumi secara keseluruhan? Pertanyaan ini terdengar rumit, jadi mari kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Pertama, struktur dan komposisi. Apa bahan penyusun inti luar dan bagaimana bentuk serta dimensinya? Kedua, proses dinamis. Bagaimana lautan logam cair itu bergerak? Ketiga, kontribusinya. Bagaimana kombinasi bahan dan gerakannya menciptakan medan magnet, aliran panas, dan mempengaruhi bagian dalam bumi? Memahami jawaban dari pertanyaan ini bukan hanya akan memperkaya pengetahuan kita tentang planet kita sendiri. Lebih dari itu, ini juga memberi kita wawasan tentang kondisi seperti apa yang diperlukan agar planet lain di luar tata surya mampu mendukung kehidupan. Untuk menjawab pertanyaan besar itu, langkah pertama kita adalah mengenal lebih dekat seperti apa sebenarnya inti luar itu. Mari kita mulai dari struktur fisik dan komposisi materialnya yang begitu ekstrim. Jadi, untuk benar-benar memahami bagaimana inti luar bekerja, kita harus tahu dulu seperti apa ia sebenarnya. Jika kita bisa melihatnya langsung, inti luar adalah tempat yang luar biasa ekstrim dan menakjubkan. Mari kita mulai dengan karakteristik fisiknya. Pertama, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, inti luar berwujud fluida atau cair, tapi bukan sekadar cair. Ia memiliki viskositas rendah. Apa itu viskositas rendah? Viskositas adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Bandingkan madu yang kental dengan air yang encer. Inti luar lebih mirip air. Ia bisa mengalir dengan mudah dan cepat tanpa hambatan besar. Secara ukuran, lapisan ini sangat tebal, sekitar 2.200 hingga 2.300 km. Ia dimulai pada kedalaman sekitar 2.900 km di bawah permukaan dan membentang hingga 5.150 km, di mana ia bertemu dengan inti dalam yang padat. Sekarang kita bahas kondisi ekstrimnya, suhu dan tekanan. Suhu di inti luar sangat tinggi, berkisar antara 4.000 hingga 5.700 derajat Celcius. Beberapa perkiraan bahkan menyebutkan bahwa suhunya bisa mencapai 7.700 derajat Celcius di dekat inti dalam. Sebagai perbandingan, suhu ini hampir setara dengan permukaan matahari. Panas inilah yang menjaga logam di inti luar tetap dalam wujud cair. Tekanan di sana juga luar biasa besar, sekitar 1,3 juta hingga 3,6 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Dalam satuan ilmiah, ini setara dengan 136 hingga 364 gigapascal. Tekanan ini begitu dahsyat sehingga jika kita bisa meletakkan benda apapun di sana, benda itu akan hancur dan terkompresi hingga sangat padat. Kombinasi suhu dan tekanan ini menciptakan lingkungan yang sangat berbeda dari apapun yang ada di permukaan bumi. Sekarang kita masuk ke bagian yang disebut komposisi material. Komponen utama inti luar, seperti yang sudah lama diduga para ilmuwan, adalah besi atau Fe dan nikel atau Ni dalam bentuk cair. Perkiraannya,
besi menyusun sekitar 80 hingga 85% massa inti luar dan nikel sekitar 5 hingga 10%. Namun, disinilah muncul teka-teki menarik. Ketika para ilmuwan menghitung densitas atau massa jenis inti luar berdasarkan data gelombang seismik, mereka menemukan bahwa lapisan ini sekitar 5 hingga 10% lebih ringan dibandingkan jika hanya terdiri dari besi dan nikel murni. Artinya, ada zat lain yang lebih ringan tercampur di dalam lautan logam cair tersebut. Zat-zat ini disebut elemen-elemen ringan. Kandidat utama elemen ringan ini adalah sulfur atau S, oksigen atau O, silikon atau Si, karbon atau C, dan bahkan hidrogen atau H. Menentukan berapa banyak masing-masing elemen ini merupakan tantangan besar, karena kita tidak bisa mengambil sampel langsung dari inti bumi. Namun, keberadaan mereka sudah hampir bisa dipastikan. Kehadiran elemen-elemen ringan ini bukan sekadar bahan campuran. Mereka memiliki peran penting dalam mendorong gerakan di inti luar. Begini cara kerjanya. Saat inti dalam yang padat perlahan-lahan mengkristal dan tumbuh, elemen-elemen ringan ini ditolak keluar. Yang mengkristal hanya besi dan nikel murni, sementara elemen-elemen ringan tetap berada di inti luar yang cair. Karena lebih ringan, elemen-elemen ini kemudian naik ke atas, mirip seperti gelembung udara di dalam air. Gerakan naik inilah yang menciptakan apa yang disebut daya apung komposisional. Gaya yang timbul karena perbedaan densitas. Ini menjadi salah satu mesin utama yang mendorong sirkulasi atau konveksi di inti luar, yang terus mengaduk lautan logam cair tersebut. Dan gerakan ini, salah satunya didorong oleh elemen-elemen ringan, berhubungan langsung dengan peran paling penting dari inti luar, sebagai mesin pembangkit medan magnet bumi, melalui proses yang disebut geodinamo. Kita sudah mengetahui bahwa inti luar adalah lautan logam cair super panas yang terus bergejolak. Sekarang, mari kita hubungkan semuanya untuk memahami salah satu keajaiban terbesar planet kita, geodinamo. Inti luar bumi pada dasarnya adalah mesin tak kasat mata, tapi sangat kuat. Mesin inilah yang bertanggung jawab membentuk dan mempertahankan medan magnet bumi. Bagaimana mekanisme geodinamo ini bekerja? Proses ini terjadi karena inti luar memenuhi 3 syarat utama. Pertama, ia adalah fluida yang dapat bergerak, lautan logam cair terutama besi dan nikel. Kedua, ia konduktif, artinya bisa menghantarkan listrik dengan sangat baik, seperti kabel tembaga. Dan ketiga, bumi berotasi. Gerakan fluida konduktif di inti luar menciptakan arus listrik. Bayangkan, partikel bermuatan yang bergerak dalam pola melingkar. Sesuai hukum fisika dasar, setiap arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Disinilah keajaiban alam terjadi. Proses ini bekerja sebagai mekanisme umpan balik. Arus listrik menciptakan medan magnet. Medan magnet yang berubah ini, pada gilirannya menginduksi arus listrik baru dalam fluida yang bergerak. Arus baru itu memperkuat medan magnet yang sudah ada. Proses ini terus berlangsung, selama ada energi yang menggerakkan fluida inti luar. Gerakan fluida ini juga tidak sembarangan. Ia sangat dipengaruhi oleh rotasi bumi melalui gaya yang disebut gaya Coriolis. Gaya Coriolis juga yang membuat badai di bumi berputar. Di inti luar, ia membentuk pola-pola spiral dalam aliran logam cair sejajar dengan sumbu rotasi bumi. Pola spiral ini sangat efisien dalam menghasilkan dan menjaga kestabilan medan magnet global. Kekuatan medan magnet di dalam inti luar sendiri
diperkirakan sekitar 2,5 militesla. Sebagai perbandingan, ini sekitar 50 kali lebih kuat dibandingkan medan magnet yang bisa kita ukur di permukaan bumi. Lalu, dari mana energi untuk semua gerakan ini berasal? Apa yang terus mengaduk lautan logam cair di bawah sana? Ada dua sumber utama yang menciptakan daya apung. Pertama, daya apung termal, yaitu dari panas. Sisa panas dari masa pembentukan bumi serta panas yang terus dilepaskan saat inti dalam mendingin dan memadat, membuat material yang lebih panas menjadi lebih ringan dan naik ke atas, mirip seperti air yang mendidih. Kedua, daya apung komposisional. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ketika inti dalam mengkristal, ia membuang elemen-elemen ringan seperti sulfur, oksigen, dan silikon. Elemen-elemen ini karena lebih ringan, naik ke atas dan mendorong sirkulasi fluida. Awalnya, para ilmuwan mengira bahwa konveksi termal, yaitu karena panas, adalah penggerak utama. Namun penelitian terbaru menunjukkan bahwa konveksi yang didorong oleh daya apung komposisional kini menjadi pendorong dominan geodinamo. Alasan utamanya, proses ini jauh lebih efisien dalam mempertahankan medan magnet dalam jangka panjang. Tentu saja pemahaman kita tentang geodinamo tidak muncul secara tiba-tiba. Gagasan ini berkembang selama berabad-abad. Konsep awal bahwa bumi bersifat magnetik pertama kali diajukan oleh William Gilbert pada 1600. Namun, ide bahwa medan magnet bumi dihasilkan oleh gerakan fluida konduktif yang disebut hipotesis dinamo baru benar-benar diajukan di awal abad ke-20. Sejak saat itu, teori ini terus disempurnakan. Para ilmuwan modern menggunakan pemodelan numerik atau simulasi komputer yang sangat kompleks untuk menggambarkan proses geodinamo. Model-model ini telah berhasil mereplikasi berbagai karakteristik medan magnet bumi yang kita amati, termasuk fenomena yang cukup ekstrim, pembalikan kutub magnetik. Ya, kutub utara dan selatan magnetik bumi tidak bersifat tetap. Secara berkala, dalam rentang puluhan hingga ratusan ribu tahun, keduanya bisa bertukar tempat. Simulasi komputer menunjukkan bahwa pembalikan ini biasanya terjadi saat konveksi di inti luar menjadi tidak stabil. Ketika medan magnet utama melemah, prosesnya bisa terbalik. Menariknya, model yang didorong oleh konveksi komposisional terbukti lebih baik dalam menjelaskan pola pembalikan kutub yang terekam dalam batuan kuno. Hal ini menandai perubahan besar dalam pemahaman kita, bukan hanya panas, tapi juga komposisi kimia dan kristalisasi inti dalam yang menjadi kunci utama keberadaan medan magnet bumi. Kita sudah membahas bahwa gerakan di inti luar dipicu oleh panas dan komposisi. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang sumber panas tersebut. Evolusi termal bumi atau perubahan distribusi panas selama miliaran tahun adalah kunci untuk memahami dinamika inti luar dan keberlangsungan medan magnetnya. Pertanyaannya, dari mana asal semua panas ini? Jumlah panas yang mengalir dari bagian dalam bumi ke permukaan diperkirakan sekitar 47 terawatt. Untuk memberikan gambaran, 1 terawatt setara dengan 1 triliun watt, cukup untuk menyalakan miliaran bola lampu sekaligus. Panas internal inilah yang menggerakkan hampir semua proses geologi yang kita kenal. Pergerakan lempeng, pembentukan pegunungan, hingga aktivitas vulkanik. Panas ini berasal dari 2 sumber utama, dengan kontribusi yang hampir seimbang. Pertama, panas primordial. Ini adalah sisa panas dari masa awal pembentukan bumi, sekitar 4,5 miliar tahun lalu.
Bayangkan energi besar yang dilepaskan ketika debu dan batuan saling bertabrakan dan menyatu membentuk planet kita. Sebagian besar energi itu masih terperangkap di dalam bumi hingga hari ini, seperti bara api yang mendingin perlahan selama miliaran tahun. Kedua, panas radiogenik. Sumber panas ini berasal dari peluruhan isotop radioaktif. Isotop radioaktif adalah versi tidak stabil dari unsur kimia yang secara alami akan meluruh menjadi unsur yang lebih stabil sambil melepaskan energi panas. Di dalam kerak dan mantel bumi, terdapat unsur-unsur seperti uranium, thorium, dan kalium. Peluruhan alami unsur-unsur ini menghasilkan panas yang terus-menerus menghangatkan interior bumi. Ini seperti memiliki jutaan pemanas kecil yang aktif sepanjang waktu. Sebagian kecil dari total panas ini, sekitar 5 hingga 15 terawatt, mengalir dari inti bumi ke lapisan mantel di atasnya. Aliran panas inilah yang sangat penting karena menjadi bahan bakar yang menjaga konveksi di inti luar tetap berjalan, yang akhirnya menggerakkan proses geodinamo. Laju pendinginan inti bumi sangat berpengaruh terhadap stabilitas medan magnet. Jika aliran panas dari inti ke mantel melambat, misalnya karena mantel sudah terlalu panas dan tidak mampu menyerap panas dengan baik, konveksi di inti luar akan melemah, dan ini bisa menyebabkan medan magnet bumi ikut melemah. Dalam kondisi seperti ini, mantel berperan seperti selimut tebal yang menentukan seberapa cepat inti bumi bisa mendingin. Ada satu kontributor penting lagi dalam anggaran panas ini, yaitu kristalisasi inti dalam. Saat inti dalam padat tumbuh karena pendinginan, ia tidak hanya melepaskan elemen-elemen ringan, tapi juga melepaskan energi panas yang disebut panas laten. Panas laten adalah panas yang dilepaskan saat suatu zat berubah wujud, misalnya ketika air membeku menjadi es. Proses ini juga terjadi di dalam inti bumi. Ketika inti dalam membeku, ia melepaskan panas laten ke sekitarnya. Energi ini menjadi dorongan tambahan yang sangat penting untuk mempertahankan konveksi di inti luar. Jadi, keseimbangan antara panas primordial, panas radiogenik, dan panas laten dari kristalisasi inti dalam, semuanya ikut menentukan seberapa kuat dan stabil medan magnet bumi. Laju pendinginan planet kita secara keseluruhan adalah faktor utama yang menentukan kemampuan bumi untuk tetap mendukung kehidupan dalam jangka panjang. Sekarang, mari kita bahas lebih dekat tentang dinamika fluida konveksi itu sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan, inti luar adalah fluida dengan viskositas rendah yang mengalami konveksi turbulen. Artinya, alirannya tidak mulus, tapi sangat kacau dan bergejolak. Gerakan ini digerakkan oleh dua mekanisme utama, yaitu konveksi termal yang dipicu oleh perbedaan suhu, material panas naik, material dingin turun, dan konveksi komposisional yang didorong oleh pelepasan elemen ringan saat inti dalam membeku. Material yang lebih ringan akan naik. Kedua jenis konveksi ini bekerja secara bersamaan dan menciptakan pola sirkulasi yang sangat kompleks di dalam lautan logam cair. Ditambah lagi dengan pengaruh gaya Coriolis akibat rotasi bumi, aliran fluida menjadi berpola spiral. Hasilnya adalah sistem sirkulasi yang sangat dinamis dan rumit. Interaksi antara aliran panas dari inti luar dan konveksi di mantel juga memiliki efek langsung terhadap permukaan bumi. Panas dari inti membantu mendorong terbentuknya sel-sel konveksi raksasa di dalam mantel. Konveksi mantel inilah yang menggerakkan lempengan-lempengan tektonik, menyebabkan gempa bumi, dan memicu aktivitas vulkanik. Semua ini adalah bagian dari sistem planet yang saling terhubung satu sama lain.
Untuk menggambarkan dan memahami dinamika fluida yang kompleks ini, ilmuwan membutuhkan lebih dari sekedar deskripsi kualitatif. Mereka membutuhkan alat ukur kuantitatif. Salah satunya adalah dengan menggunakan bilangan tak berdimensi. Bilangan tak berdimensi adalah rasio matematis yang membandingkan kekuatan relatif berbagai proses fisik seperti penyebaran panas, gerakan, atau perubahan kimia di dalam fluida. Ada 3 bilangan penting yang sering digunakan dalam studi inti luar bumi. Bilangan Prandtl, Schmidt, dan Lewis. Meskipun terdengar teknis, konsepnya cukup intuitif. Ketiga bilangan ini membantu ilmuwan membandingkan kecepatan penyebaran panas, komposisi kimia, dan momentum atau gerakan dalam fluida. Bilangan Prandtl atau PR membandingkan seberapa cepat momentum menyebar dibandingkan dengan panas. Di inti luar, nilai PR sangat kecil. Ini berarti panas menyebar jauh lebih cepat dibandingkan dengan momentum. Bilangan Schmidt atau SC membandingkan penyebaran momentum dengan penyebaran komposisi kimia, khususnya elemen-elemen ringan. Nilai Schmidt di inti luar sangat besar, yang menunjukkan bahwa penyebaran elemen ringan jauh lebih lambat daripada gerakan fluida itu sendiri. Bilangan Lewis atau LA adalah rasio antara penyebaran panas dan penyebaran komposisi kimia. Karena panas menyebar sangat cepat, sementara elemen kimia menyebar sangat lambat, maka nilai Lewis di inti luar juga sangat besar. Apa arti semua ini? Perbedaan kecepatan penyebaran ini menunjukkan bahwa konveksi termal dan konveksi komposisional bekerja pada skala dan efisiensi yang berbeda. Panas cenderung cepat merata, sedangkan gumpalan material kaya elemen ringan bisa bertahan lebih lama saat bergerak naik. Hal ini menambah tingkat kompleksitas yang luar biasa dalam dinamika inti luar, dan menjadi tantangan besar bagi ilmuwan yang mencoba membuat simulasi komputer yang akurat. Namun, pemahaman ini sangat penting untuk mengetahui jenis gaya mana yang paling dominan dalam menggerakkan geodinamo pada masa-masa tertentu dalam sejarah bumi. Sekarang, mari kita bergeser sedikit ke atas, ke salah satu batas paling dramatis di dalam planet kita, yaitu batas antara inti dan mantel, atau yang dikenal dengan sebutan CMB atau Core Mantle Boundary. CMB terletak sekitar 2.900 km di bawah permukaan bumi. Ini adalah batas yang sangat tajam yang menandai transisi dari mantel, lapisan batuan silikat padat, ke inti luar yang berupa logam cair super panas. Bayangkan sebuah dasar lautan, tapi alih-alih air dan batuan, yang kita temui di sini adalah batas antara batuan padat dan lautan logam cair super panas. Tepat di atas CMB, terdapat lapisan unik di bagian terbawah mantel yang dikenal sebagai lapisan D double prime, atau biasa ditulis D-2. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 200 hingga 300 km dan memiliki karakteristik yang sangat tidak biasa. Gelombang seismik yang melewatinya menunjukkan perubahan kecepatan yang sangat bervariasi, artinya lapisan ini tidak seragam. Lapisan D-2 dianggap sebagai lapisan batas termal utama, yaitu tempat utama pertukaran panas antara inti luar dan mantel. Karena bersentuhan langsung dengan inti yang sangat panas, lapisan ini juga sangat panas dan kemungkinan besar memiliki komposisi kimia yang berbeda dibandingkan dengan bagian mantel lainnya. Beberapa ilmuwan percaya bahwa lapisan D-2 adalah kuburan bagi lempengan samudra kuno yang telah tenggelam atau tersubduksi hingga ke dasar mantel. Di sisi lain, lapisan ini juga diduga menjadi tempat lahirnya plume mantel, yaitu kolom-kolom batuan super panas yang naik dari kedalaman dan menyebabkan aktivitas vulkanik di permukaan, seperti yang terjadi di Hawaii atau Islandia. Kompleksitas lapisan D-2 ini menjadikannya salah satu area penelitian paling aktif karena lapisan ini memegang kunci untuk memahami bagaimana dua mesin panas raksasa di dalam bumi, inti dan mantel,
saling berinteraksi. Interaksi atau kopling antara inti dan mantel terjadi melalui beberapa mekanisme utama. Pertama, kopling thermal. Ini adalah bentuk kopling yang paling jelas. Aliran panas yang melintasi batas inti mantel atau CMB mengatur seberapa cepat inti bumi mendingin dan seberapa kuat konveksi yang terjadi di dalamnya. Variasi dalam aliran panas ini yang dipengaruhi oleh struktur lapisan D-2 dapat mempengaruhi pola aliran di inti luar. Bahkan, mungkin mengubah frekuensi terjadinya pembalikan kutub magnetik. Kedua, kopling kimia. Dahulu, inti bumi dianggap terisolasi secara kimia dari mantel. Namun, bukti terbaru menunjukkan bahwa reaksi kimia bisa saja terjadi di CMB, memungkinkan material dari mantel masuk ke inti atau sebaliknya. Hal ini dapat mengubah komposisi elemen ringan di inti luar seiring waktu. Ketiga, kopling mekanik, yaitu transfer momentum antara mantel dan inti luar melalui gesekan. Jika permukaan CMB tidak rata, misalnya memiliki pegunungan dan lembah, aliran fluida dari inti luar akan berinteraksi dengannya, menghasilkan torsi yang sedikit mengubah kecepatan rotasi bumi. Inilah yang menjadi penyebab variasi kecil dalam panjang hari dari waktu ke waktu. Keempat, kopling elektromagnetik. Karena bagian bawah mantel memiliki sedikit konduktivitas listrik, arus listrik dari proses geodinamo di inti dapat menginduksi arus listrik di dasar mantel. Interaksi ini dapat mentransfer momentum dan secara perlahan menyeret mantel juga turut mempengaruhi rotasi bumi. Dengan kata lain, CMB bukanlah batas pasif. Ia adalah zona interaksi aktif, tempat panas, massa, momentum, dan arus listrik dipertukarkan secara terus-menerus. Memahami mekanisme kopling ini membantu para ilmuwan melihat proses di dalam inti dengan cara mengamati efeknya di permukaan, seperti perubahan kecil dalam medan magnet atau rotasi bumi. Interaksi ini juga punya dampak besar terhadap dinamika internal bumi secara keseluruhan. Aliran panas dari inti luar tidak hanya mendorong konveksi mantel yang menggerakkan lempeng tektonik, tapi juga membantu menjaga beberapa bagian mantel tetap panas dan semi cair. Kondisi ini memungkinkan terbentuknya magma yang menjadi sumber aktivitas vulkanik. Semua bagian dari sistem bumi saling terhubung dalam tarian rumit yang telah berlangsung selama miliaran tahun. Sebuah pertanyaan wajar muncul. Bagaimana kita bisa mengetahui semua ini, sementara inti bumi letaknya ribuan kilometer di bawah permukaan dan tidak bisa dijangkau? Jawabannya terletak pada kecerdikan para ilmuwan dalam menggunakan metode tidak langsung dan teknologi mutakhir. Metode yang menjadi tulang belakang pemahaman kita tentang bagian dalam bumi adalah seismologi. Setiap kali terjadi gempa, energi dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik yang menjalar ke segala arah, termasuk ke dalam bumi. Gelombang ini berfungsi seperti sinar X alami bagi planet kita. Dengan jaringan ribuan stasiun seismograf di seluruh dunia, para ilmuwan mencatat kapan dan seberapa kuat gelombang itu tiba di berbagai lokasi. Ada dua jenis gelombang utama yang sangat berguna. Gelombang P atau primer adalah gelombang kompresi, seperti gelombang suara yang bisa merambat melalui benda padat maupun cair. Gelombang S atau sekunder adalah gelombang geser yang menggerakkan material naik turun atau ke samping. Tapi gelombang ini tidak bisa merambat melalui cairan. Penemuan bahwa gelombang S tidak dapat melewati bagian pusat bumi menjadi bukti kuat pertama bahwa inti luar bumi bersifat cair. Sementara itu, gelombang P memang bisa menembus inti luar, namun kecepatannya melambat.
Hal ini memberikan informasi penting tentang densitas dan komposisi fluida di dalamnya. Ada pula teknik yang lebih canggih, yaitu tomografi seismik. Prinsip kerjanya mirip dengan CT scan di rumah sakit. Dengan menggabungkan data dari ribuan gempa bumi yang terekam di seluruh dunia, komputer membangun gambar 3D dari struktur internal bumi. Tomografi seismik ini memungkinkan kita melihat topografi batas inti mantel, mengenali lapisan D-triple, dan memetakan area di mana aliran konveksi berjalan lebih cepat atau lebih lambat. Tentu saja metode ini tidak tanpa tantangan. Salah satu kesulitannya adalah membedakan apakah perubahan kecepatan gelombang disebabkan oleh suhu atau oleh komposisi material. Namun dengan kemajuan teknologi pemodelan komputer, interpretasi data seismik menjadi semakin akurat dan informatif. Metode kedua yang tidak kalah penting adalah eksperimen laboratorium pada tekanan dan suhu tinggi. Karena kita tidak bisa mengakses inti bumi secara langsung, para ilmuwan mencoba menciptakan kondisi yang setara di laboratorium. Mereka menggunakan alat luar biasa bernama Diamond Anvil Cell atau sel landasan berlian. Alat ini menggunakan 2 ujung berlian kecil untuk menekan sampel material, misalnya campuran besi dan nikel, dengan tekanan luar biasa besar. Dengan bantuan laser, sampel tersebut bisa dipanaskan hingga suhu ribuan derajat. Dengan cara ini, para ilmuwan bisa mempelajari bagaimana material berperilaku di kondisi ekstrim. Bagaimana densitasnya berubah, seberapa cepat gelombang suara merambat melaluinya, dan pada suhu serta tekanan berapa ia mulai meleleh. Hasil dari eksperimen ini kemudian dibandingkan dengan data seismik dari dalam bumi. Jika keduanya cocok, para ilmuwan bisa lebih yakin mengenai kondisi dan komposisi di inti bumi. Metode ketiga adalah pemodelan numerik dan simulasi komputer. Hukum-hukum fisika yang mengatur aliran fluida, panas, dan elektromagnetisme sangat kompleks. Tidak mungkin menyelesaikannya hanya dengan perhitungan manual. Inilah mengapa superkomputer sangat dibutuhkan. Para ilmuwan menulis program yang mensimulasikan inti bumi sebagai jaringan jutaan hingga miliaran titik data, di mana setiap titik mengikuti hukum-hukum fisika. Simulasi ini dijalankan selama jutaan tahun waktu geologi, dan hasilnya digunakan untuk melihat bagaimana sistem internal bumi berkembang. Model-model ini memungkinkan simulasi proses geodinamo, termasuk pembalikan kutub, serta dampak dari perubahan parameter seperti viskositas atau konduktivitas termal terhadap medan magnet. Dan ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti. Teknologi baru terus dikembangkan, membuka arah penelitian yang menjanjikan di masa depan. Salah satu teknologi paling menjanjikan di masa depan adalah tomografi osilasi neutrino yang sudah sempat kita singgung. Neutrino adalah partikel hantu yang sangat sulit dideteksi. Namun mereka memiliki sifat unik. Saat melewati materi, jenisnya bisa berubah atau berosilasi. Tingkat osilasi ini bergantung pada densitas elektron dari materi yang dilaluinya. Karena inti bumi sangat padat, ia akan mempengaruhi neutrino dengan cara yang berbeda dibandingkan lapisan lainnya. Dengan membangun detektor neutrino berukuran raksasa, para ilmuwan berharap suatu saat nanti bisa menggunakan neutrino, baik yang berasal dari matahari maupun atmosfer, untuk memetakan interior bumi dengan cara yang sepenuhnya baru. Ini bisa menjadi sumber data independen di luar seismologi. Selain itu, kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning juga mulai merevolusi bidang geofisika. AI dapat dilatih untuk menganalisis kumpulan data seismik yang sangat besar dan kompleks dengan jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan manusia. Teknologi ini membantu menyaring kebisingan,
mengenali pola tersembunyi, dan membangun model struktur dalam bumi yang lebih rinci dan realistis. Meskipun perkembangan ini luar biasa pesat, masih banyak misteri besar yang belum terpecahkan. Menentukan komposisi pasti elemen ringan di inti luar tetap menjadi tantangan geofisika yang signifikan. Memahami secara menyeluruh interaksi antara inti dalam dan inti luar, serta kompleksitas kopling di batas inti mantel, juga masih memerlukan penelitian mendalam. Setiap jawaban baru seolah membuka lebih banyak pertanyaan, sebuah ciri khas dari ilmu pengetahuan yang hidup. Setelah menyelam ribuan kilometer ke dalam bumi, menjelajahi lautan logam cair yang bergejolak, dan memahami bagaimana para ilmuwan mengungkap rahasianya, mari kita rekap semua temuan besar ini. Inti luar bumi adalah lapisan yang sangat dinamis dan krusial yang mempengaruhi banyak aspek fundamental dari planet kita. Strukturnya yang cair, komposisi utamanya berupa besi dan nikel, serta keberadaan elemen-elemen ringan seperti sulfur, oksigen, dan silikon, secara kolektif menentukan sifat fisiknya yang unik. Keberadaan elemen ringan ini bukanlah detail kecil. Mereka adalah kunci dalam menjelaskan mengapa densitas inti luar bumi lebih rendah dari yang diperkirakan, dan yang lebih penting, mereka menjadi sumber utama daya apung konveksi, mesin penggerak utama di jantung planet kita. Proses geodinamo yang berakar pada konveksi fluida konduktif di inti luar merupakan mekanisme utama yang menciptakan medan magnet bumi. Dan medan magnet ini bukan hanya fitur geofisika biasa. Ia adalah perisai kehidupan. Ia melindungi atmosfer kita dari erosi akibat angin surya, memungkinkan air tetap berada dalam bentuk cair, dan memungkinkan kehidupan berkembang di permukaan. Pemahaman kita tentang geodinamo telah mengalami revolusi besar, dari hipotesis awal hingga model numerik canggih yang mampu mensimulasikan pembalikan kutub magnetik dan perubahan jangka panjang. Penelitian terbaru mengungkap bahwa bukan hanya panas, melainkan konveksi komposisional yang didorong oleh kristalisasi inti dalam dan pelepasan elemen ringan adalah pendorong utama geodinamo saat ini. Evolusi termal bumi yang ditenagai oleh panas sisa pembentukannya dan peluruhan unsur radioaktif juga secara langsung mempengaruhi kestabilan medan magnet. Di batas antara inti dan mantel, berbagai bentuk kopling, termal, kimia, mekanik, dan elektromagnetik menyatukan dinamika dalam bumi dengan proses-proses geologi di permukaan, seperti tektonik lempeng, vulkanisme, dan bahkan fluktuasi kecil dalam kecepatan rotasi bumi. Meskipun kita telah mencapai banyak kemajuan melalui seismologi, eksperimen tekanan tinggi, dan model komputer, masih banyak tantangan yang harus ditaklukkan. Ketidakmampuan untuk mengamati langsung, ketidakpastian dalam parameter fisik, serta kompleksitas sistem membuat kita harus terus mengembangkan metodologi yang lebih inovatif. Teknologi masa depan seperti tomografi neutrino dan penerapan AI dalam geofisika berpotensi membuka jalan bagi pemahaman yang jauh lebih akurat tentang inti bumi dan seluruh sistem dinamis planet ini. Pada akhirnya, penelitian tentang inti luar bumi bukan hanya soal rasa ingin tahu ilmiah. Ini adalah kunci untuk memahami jantung dinamis planet kita, sebuah mesin internal yang menjaga lingkungan tetap stabil, melindungi kehidupan, dan memungkinkan planet ini menjadi satu-satunya oasis biru yang kita kenal di alam semesta. Inti luar adalah pengingat bahwa di balik permukaan yang tampak tenang, terdapat kekuatan luar biasa yang terus bekerja, membentuk dunia kita dari dalam keluar. Dan selama kita terus menggali pengetahuan tentangnya, kita tidak hanya memahami bumi lebih baik, kita juga memahami tempat kita sendiri dalam jagat raya ini. Akhir kata, terima kasih sudah menemani perjalanan panjang kita menyusuri inti luar bumi. Semoga narasi ini bisa memberikan kamu perspektif baru tentang planet yang kita sebut rumah.
tentang betapa dalamnya keterhubungan antara batuan yang tersembunyi jauh di bawah sana dan kehidupan yang kita jalani di permukaan sini. Kalau ada kekeliruan dalam penyampaian, pengucapan, atau data, aku sangat menghargai jika kamu bersedia memberikan koreksi atau masukan di kolom komentar. Itu akan sangat membantu agar aku bisa terus belajar dan menyajikan konten yang lebih baik lagi. Kalau kamu punya topik lain yang ingin dibahas, tuliskan juga di kolom komentar. Aku akan riset dan sampaikan kembali untuk kamu. Aku Nessa, sampai jumpa di penjelajahan berikutnya. Terlelap, tenang, dalam.